Jadi ketika ada orang tua sakit, Allah menguji kalian, mau kau ambil ini sorga atau tidak? Tapi sayang seribu sayang, banyak anak diuji orang tuanya stroke, diuji orang tuanya kena serangan gula. Aduh, anaknya 1 tahun mulai mengeluh. Kenapa? Istrinya yang tidak sabar. Maka bu, hati-hati ki milih mantu. Kalau masih mahasiswa sanging kuku najina jaga, mana potong kuku pigitongi salon, mau kok kira-kira nak kasih kencing kalau sakit kok? Carita campur raktu. Tenamo, mana matana nasari tongi soplens. Bulu matana tak lapis-lapis. Kira-kira mau kok nabukakan pempersmu kalau stroke mako? Nah bilangi suaminya kasih masuk panti jompo itu orang tuamu. Itu gunanya orang hati-hati milih mantu. Maka dia nabita al-mautu babun. Mati adalah pintu yang setiap kita pasti melewatinya. Berarti Bapak Ibu sekalian, mau atau tidak, tiba saatnya pasti mati. Yang jadi masalah, bagaimana kondisimu mati. Itu tonsing kelebihannya kalau orang sakit dulu seperti almarhum. Ya komalase yolo napa naruntu ajalenna, ada kesempatan bertobat. Itu enaknya kalau sakit dulu. Ada kesempatan bertobat. Sakitnya sendiri kalau dia sabar, sakitnya sendiri itu sudah sakit dan dia sabar menggugurkan dosanya. Apalagi kalau dia melakukannya dengan memperbanyak istighfar. Itu kelebihannya orang kalau sakit. Tapi kekurangannya manreong koso. Kalau orang mampu, alhamdulillah. Dia mampu, tapi ada lagi kelemahannya. Apa? Membuat anak-anaknya bisa durhaka. Tidak semua anak diberikan ujian dan hadiah sakit ibu bapaknya baru meninggal. Maka kalau ada anak yang ibu bapaknya sakit, Allah sayang kalian. Kenapa? Allah ingin mendapatkanmu. Nah kasih kau hadiah pintu masuk surga. Tapi tidak semua anak menyadari. Ada 5, ada 7 anak. Malase tomatoanna, sakit orang tuanya. Silakan kau ambil bagian-bagian dari kebaikan itu. Ada anaknya tawa kaya. Tapi kan sibuk kiri kanan kasihan cari nafkah. Maka dia tidak bisa kasih kencing bapaknya. Dia tidak bisa kencing usap-usap keringatnya ibunya. Maka dia partisipasinya. Dia belikan obat. Dia tanggung semua rumah sakitnya. Ada juga tawa pengangguran. Tidak ada uangnya, tapi waktunya banyak. Maka Allah kasih hadiah. Kau urusi kencingnya bapakmu. Kau gantikan pakaiannya. Kau gantikan tempat tidurnya. Kau yang rawat ki. Kau yang suap ki. Itu semua. Jadi ketika ada orang tua sakit. Allah menguji kalian. Mau kau ambil ini sorga atau tidak? Tapi sayang seribu sayang. Banyak anak diuji orang tuanya stroke. Diuji orang tuanya kena serangan gula. Aduh, anaknya 1 tahun mulai mengeluh. Kenapa? Istrinya yang tidak sabar. Maka bu, hati-hati ki milih mantu. Kalau masih mahasiswa sanging kuku najina jaga, mana potong kuku pigitongi salon, mau kok kira-kira nak kasih kencing kalau sakit kok? Carita campur raktu. Tenamo, mana matana nasari tongi soplens. Bulu matana tak lapis-lapis. Kira-kira mau kau nabukakan pempersmu kalau stroke mako? Nah bilangi suaminya kasih masuk panti jompo itu orang tuamu. Itu gunanya orang hati-hati milih mantu. Karena ada orang baik anaknya, istrinya panrasu-rasu. Banyak yang begitu. Bersaudara bagus kasihan. 4 bersaudara, sekandung seibu. Masya Allah baik rukun. Datang istrinya. Kan kau anak pertama. Selama hidup bapakmu banyak kau kasih. Selama hidupmu bapakmu semua kau yang ngurus. Sekarang meninggal. Apa kek kau bisa ambil di situ? Mulai itu. Maka ibu hati-hati ki. Untuk apa dia cerdas. Untuk apa dia cantik. Kalau nasesak ki nanti kalau pensiun maki. Percaya ki itu yang pelihara kuku. Mana giginya nak kawat. Nak kasih soples batana. Rambutnya nak kasih kriwil-kriwil. Oh. Tena harapan.
Mandreong koso. Betul kak, lihat maki pelajari maki anak mantunya orangnya magaya. Justru yang miskin itu kodong, yang alumni pesantren, yang orang dari kampung, itu yang ngurus nanti mertuanya ketika sakit. Maka paling celaka kalau mantu tak sudah jelek, miskin. Male, beleng-beleng. Nih. Nah, ada juga orang tidak sempat sakit. Ada. Tiba-tiba naik mobil, bak, mati kita. Ada tuh kelebihannya. Apa kelebihannya? Tidak makan ongkos. Iya toh? Apalagi kelebihannya? Anaknya tidak sempat punya dosa sama orang tuanya. Tapi apa kekurangannya? Tidak sempat tobat. Nah ini yang lebih parah. Kalau tidak sempat kita tobat. Apa mi kalau selama ini hidup ki 40 tahun. Malam tidak jelas kemana. Duhur tidak pernah hadir di masjid. Ramadan tidak pernah puasa. Puasa ji tapi pertengahan, akhir dan awal ji. Lebaran paling duluan dapat karena di masjid karena baju baru. Nah, tiba-tiba mati mendadak, serangan jantung, ditabrak mobil, tenggelam, naik sepeda. Untung saya ingat. Kata pas sepeda. Saya juga pas sepeda aja. Tapi jangan saiki itu baju tak yang sempi-sempi, itu melanggar syariat. Nah kita tidak tahu, banyak kan kita dengar itu orang lagi sepeda na mati. Bayangkan kelihatan ini paha tak pak? Hah? Kelihatan? Tipisnya celanana baru. Oh mana? Mati kok begitu menghadap. Na belender kok malaikat. Yang tadinya malaikat masih sana lihat kok pakai begitu. Hai cabut misalkan yang ini. Maka ibu bapak, saudara-saudara sekalian, masing-masing ada kelebihannya. Nah, yang pasti, yang kedua. Ya, yang kedua. Hidup ini, maka dia pun Allah Ta'ala. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul hurur. Das'ad. Firdaus. Haji Amir. Ini dunia ji sementara ji saja. Acule-cule yami. Maringan kombo. Ada tambangmu. Sebentar jicika. Maka dunia ini hanya titipan. Apa titipan dunia itu macam-macam. Satu, titipan dunia ada yang disebut harta. Harta ini titipan. Ada pula titipan berupa ilmu. Ustadz. Ada pula titipan berupa anak. Ada pula titipan berupa umur. Titipan semua itu. Maka ketika Allah kasih kau titipan, satu, jangan kau sombong. Yang namanya titipan bos, jangan kau sombong. Harta, titipan itu. Ini. Ada mobil di sini 3-4 kayaknya di dalam sini. Titipan ji. Titipan nih. Kalau mati ki, seperti almarhum. Nah bawa hartanya. Nggak. Kaos kaki aja nggak boleh dipakai. Dasi aja nggak boleh dipakai. Titipan aja ini. Harta ini titipan. Maka yang namanya titipan, jangan kau sombong dengan hartamu. Maka ambil ilmunya tukang parkir. Ini banyak semua tukang di sini, Pak Warkop. Nah bilang temanku, jangan mengaku anak Warkop Makassar kalau kau tidak tahu camidu. Apa itu camidu, Ustaz? Catat mi dulu. Ketua Pak Amir. Ayo. Coba lihat itu tukang parkir di Warkop. Masya Allah baik na hatina. Nggak ada sombongnya. Banyaknya mobil na jaga. Nggak pernah patente sombong. Kenapa? Begitu ambil orang mobilnya, maka lama kali jadi kasih 2006 nih. Kenapa? Karena dia yakin bukan mobilku. Maka sebaiknya itu harta tak seperti tukang parkir. Titipan jini. Jangan kau sombong.
Kalau Allah marah dengan kekayaan yang kau sombongkan, Allah ambil hartamu. Sekejap ji. Maka dami pun Allah Ta'ala kun fayakun. Jadi habis. Apa contohnya? Tsunami. Lihat itu kalau tsunami hancur. Gempa, kebakaran. Maka harta jangan membuat kita sombong. Ibu-ibu, tahu ki Firaun? Tahu ki? Itu Firaun, Bu. Allah melaknat dia karena dia sombong. Gagah. Raja. Istananya banyak. Dilapisi dengan dinding-dinding emas. Tapi karena sombong, Allah laknat dia. Dan Allah tidak akan memasukkan dia dalam surga. Kalau kita ini Islam pernah dua kalimat syahadat, yakin sampai mati, pasti masuk surga. Jangan makin khawatir, Bu. Ini semua kita pasti masuk surga. Yang penting sudah syahadat, yakin dua kalimat syahadat itu pasti masuk surga. Cuma kalau dilanjutkan pertanyaan, kapan masuk surganya? Sudah pakai dicuci. Di mana dicuci, Bu? Neraka kedua tampak, tidak ada tengah-tengah. Jangan kau pikir ada bencong. Enggak. Tuh, neraka, surga. Kalau dia tidak masuk surga, di neraka. Kalau dia Islam, masuk ke surga. Tapi mampir dulu di neraka. Bagaimana keadaan di neraka dicucinya? Tergantung dosamu. Sama bajuku saya. Kalau bajuku yang kupakai si ceramah, rendam saja deterjen, bilas sedikit, bersih. Tapi itu bajuku yang kupakai dulu waktu SMA SMP kalau pika sawah, kotor, mamaku nak cuci istilahnya, nak cuci kalantang. Tahu ki kalantang, Ibu? Tahu bapak-bapak kalantang? Direndam dulu satu malam air panas, besok baru disikat, dibanting-banting, diinjak-injak, toh, dibanting lagi, disikat, baru dijemur satu hari, malamnya diembunkan, besok baru dibersihkan lagi, baru bersih. Begitu, Bi. Kalau banyak dosa tak, kalau sedikit ji, tampilin jaki saja, tak, masuk kok. Sudah, Mi. Tapi kalau banyak dosa au patopan di kalantang. Di kalantang orang, Pak. Tergantung dosa. Tapi Fir'aun, itu Allah jelaskan Quran, haram dia masuk surga. Kenapa? Karena dia sombong. Lalu, dilaknat Allah, tidak ada orang suka. Itu Fir'aun tidak ada yang sukai. Mana buktinya? Sampai sekarang ini tidak ada orang Maros mau kasih nama anaknya Fir'aun. Itawa terkenal sekali. Ini kinja toa di Quran. Raja. Tapi tidak ada orang mau kasih nama Fir'aun anaknya. Kenapa? Karena Fir'aun dilaknat Allah karena kesombongannya. Maka kaya jangan membuat sombong. Yang kedua, apalagi harta. Yang kedua, ilmu. Jangan sombong. Adakah ilmuwan sombong? Ada. Mana gerangan? Ada, itu biasa. Tidak usah bahas ilmu kedokteran, ilmu agamamu. Adakah ustadz sombong? Ada. Yang mana ciri-ciri ustadz sombong? Yang tidak mau menerima perbedaan pendapat. Pendapatnya saja nanggap benar. Kalau berbeda langsung bina bilang bid'ah, masuk neraka. Kada tong itu begitu, Pak? Ada. Apa yang mau kita sombongkan dengan ilmu ini? Padahal Allah sudah jelaskan, wa ma utitu minal ilm illa qalila. Dek wale kopat disengah kecuali cek dek mi. Itu kata Allah. Apa yang kita mau sombongkan dengan ilmu? Ini dasar latif. Yang merasa hebat. Bukan karena saya cerdas. Bukan karena saya jago. Tapi karena ada penontonku. Saya bisa viral. Sampai penonton saya di YouTube sudah 148 juta. Bukan karena saya hebat. Tapi karena ada yang nonton. Coba kalau saya ceramah di sini. 2 jam berapi-api. Membara. Tidak ada yang nonton. Lewat patopan. Lama misaki itu Ustaz. Iya toh? Iya. Jadi kalau jadi penceramah ilmuwan. Jangan kau sombong. Kalau Allah marah. Nah kasih pikun kok. Ada banyak pikun. Ada banyak pikun. Ada walau benar atau tidak ini cerita-cerita ji. Ada profesor dekat-dekat mi pensiun. Mau pi mengajar. Setiap dia mau pi mengajar selalu nak cium istrinya. Ini 2 minggu mi tidak dicium istrinya. Dah protes istrinya. Bilang, Pak, biasanya kalau mau pi mengajar kau cium kak.
Ini Momi 2 minggu tidak pernah mau cium-cium. Dalam hati, astagfirullah, berarti siapa ku cium selama ini? Ternyata pembantunya cium. Jantung modus. Mata-mata sudah dengar begini, besok didapat sama anaknya. Ku kira mamamu nak. Apa yang kita bersombongkan dengan ilmu? Maka yang baik, mari saling menghormati perbedaan pendapat. Nih, biasa kita ini gara-gara beda pendapat dalam suatu masjid, akhirnya masjid tidak tenang. Lama-lama masjid ditinggal jamaahnya. Lama-lama akhirnya masjid didominasi oleh satu aliran atau mazhab saja. Yang baik, mari saling menghormati pendapat. Kalau kita yakin satu pendapat, lakukan dan amalkan pendapat itu tanpa mau menyalahkan pendapat orang lain. Maka kalau kita lihat masuk di masjid, ada orang takbir begini, silahkan, jangan kau salahkan. Ada juga yang begini, silahkan, ada ton dalilnya. Ada ton kuliah tidak semangat, kayak orang lapar sekali, lama tidak makan. Ini. Ada juga begitu tuh ibu. Tuh, begini saja. Ada ton begitu tuh. Jamba kau calai urusannya. Sibuk duduk kok. Kenapa? Karena kalau dia salah, kau tidak tanggung dosanya. Kalau dia sesat, kau tidak ikut sesat. Tapi kalau kau celah, kau maki, kau hina, kau dapat dosa karena menghina hamba Allah. Selesai. Jadi kalau ada kita lihat berbeda, jangan maki urusi. Mau ki pelihara jenggot, silahkan. Jangan aku bilang yang tidak pelihara jenggot, tidak sunnah. Mau kau yang jengki celananya, silahkan. Jangan kau bilang orang yang dibawa mata kakinya kafir, tidak. Saya dibully di WhatsApp, di Facebook. Ini Ustadz tidak sunnah. Kenapa kau bilang tidak sunnah? Buktinya kau tidak pelihara jenggot. Mau dia apa kalau tidak mau tumbuh? Gara-gara jenggot udah cala-cala kan. Sibuna. Sudah ya. Jadi jangan sombong gara-gara ilmu. Yang ketiga, apa itu titipan? Sudah harta, ilmu, apalagi? Jabatan. Wali kota, kepala dinas, gubernur, pak camat, anggota dewan, titipan nasen jinjo. Tiaku borro, jangan kabarra-barra. Iya toh? Bu, kutanya ki dulu ah, kutanya ki. Kita tahu itu rumah yang cantik di Jalan Sudirman, perempatan Sungai Sadang, sebelah kanan warna putih. Banyak bendera-bendera nah. Kita tahu ibu. Ah? Yang dari Pangke Anggami pura-pura mengkitai. Tahu itu? Apa itu? Rumah jabatan gubernur. Kalau masuki di dalam orang di situ jangan kuborro. Kenapa? Pasti keluar kok. 5 tahun saja, paling lama 10. Masih mau kau tambah dibilang kau gila. Keluar kok, bukan kau di situ. Berapa mi orang tinggal di sana? Berapa mi? Banyak mi toh? Pasti keluar. Apa yang kau sombongkan dengan jabatanmu? Apa? Apa lagi? Ini Hertasning. Ada di situ rumah dinas ketua DPR Kota Makassar. Berapa mi tinggal di situ? Jangan kau borro. Pasti kau keluar. Makanya saya biasa ketawa-ketawa saya dalam hati kalau ada anggota DPR borodudu acece. Tiap mau kau bos, kau 5 tahun jijatanu. Terpilih kau lagi 10 tahun, tidak terpilih wabillahi taufiq wal hidayah. Kutanya ki dulu ibu, kutanya ki. Mana lebih tinggi pangkatnya gubernur dan wakil gubernur? Mana ibu? Gubernur. Bapak-bapak, mana lebih tinggi pangkatnya Kapolda dengan wakil Kapolda, wakil Polda? Mana lebih tinggi pangkatnya wali kota dengan wakil wali kota? Tidak mungkin wakil lebih tinggi daripada wali kotanya. Tidak mungkin wakil gubernur lebih tinggi daripada gubernurnya. Tidak mungkin Wakapolda lebih tinggi jabatan pangkatnya daripada Kapolda. Iya toh? Tapi herannya, kenapa itu wakil rakyat? Nah kau wakil ya kau bos. Ini kayak nak kepatak kekuasaan rakyat. Kau wakil ya kau. Kenapa kau jadi wakil rakyat mau merasa sombong? Nah kau wakil. Allah marah.
Kalau sombong, nah ambil kau punya kekuasaan. Maka cara mengambilnya ada yang hina seperti kita lihat sekarang di TV. Toh? Yang keempat, titipan karena waktu terbatas. Yang keempat titipan Allah, apa itu? Anak. Ada orang kesian 15 tahun menikah. Kesana kemari habis uangnya. Allah tidak kasih. Tidak ada anaknya. Maka semua ini pertama kalau dia titipan. Tiako kabarra-barra. Jangko sombong, jangko takabur. Jangko borro. Yang kedua karena dia titipan. Maka jaga itu titipan Allah. Bagaimana cara menjaganya? Kalau dia harta, menjaganya bukan dengan deposito ke bank. Bukan dengan membeli emas. Tapi kalau kau mau jaga itu hartamu, mas sudahkah kau? Jangan kau beli. Bersedekah. Itulah cara paling aman menjaga hartamu. Nih, coba. Rumah begini. Mewah. Ada mobil. Kalau meninggal ki bu, siapa tempati? Kalau meninggal ki? Bah, istri kedua. Pasti nih bu. Kawin lagi. Jangan aku lagi pikir cemburu kalau dikubur. Nggak ada urusan cemburu orang dikubur. Iya toh? Nih, ibu-ibu nih. Yang banyak semua masna. Kuning-kuningan. Kalau mati ibu siapa pakai? Siapa pakai? Istri kedua. Teak bago. Wabillahi taufiq wal hidayah. Itu. Mama Nece na dengar ceramahku ini tuh. Nah lihat tongi di YouTube. Nah lihat istriku ibu. Dia bilang, Ustaz. Jadi kalau mati ya nanti. Mau tongku kawin. Ku bilang sini kau dulu sayang. Duduk kau di sini baik-baik ya. Ngapa kau panggil saya? Nah istriku. Ku peluk-peluk baru ku bilang sayangku. Dengar ki baik-baik ya. Jangan kamu mati maki. Masih hidup ki saja. Nah saya selalu berpikir kawin lagi. Apalagi pun nak mati mako. Makanya ibu bersedekah ki. Mau kemana? Mau ki kemana? Pasti mati bu. Itu muka tak sudah pesan dari Allah. Dulu ndak ada keriputmu. Dulu kau masih muda. Dulu kau masih tua kau mau kemana? Pasti mati ki bos. Maka ibu. Bu. Dengar kak dulu. Enak nih tuh orang jadi orang kaya. Kenapa? Biar palsu dipakai. Nah bilang ki juga orang asli. Dia maki. Itu enaklah jadi orang kaya. Mana palsu dipakai. Nabi bilang, coba kalau istri nak tahu pakai. Mana nak beli di Tanah Abang. Orang bilang tahu, tahu. Nabi bilang, tidak mungkin, tidak masuk akal. Orang kaya itu. Itu susah orang miskin. Biar asli dipakai. Nabi bilang, kebekom ngale. Maka kita yang kaya sedekah kok. Maka selesai takziah nanti. Kita yang kaya, panggil anak tak, apalagi yang sudah 60 tahun ke atas. Panggil itu anakmu. Nah, ini ada emasku 500 gram. Jual mau 400 gram, bikin kau masjid di kampung. Yang 100-nya, mari saya pakai. Belikan kembali yang palsu. Sudah. Maka enak, kaya di dunia, kaya di akhirat. Menjaga amanah harta, bukan dengan investasi tanah. Bukan dengan beli rumah ini. Bukan investasi dunia. Pasti tambah susah kau meninggalkannya. Maka caranya sedekah. Bu-ibu. Pernah ada orang kita lihat bangkrut gara-gara sedekah? Pernah? Pernah? Yang bangkrut gara-gara narkoba. Yang bangkrut gara-gara judi. Yang bangkrut gara-gara pemabuk. Yang bangkrut gara-gara selingkuh. Beda poligami selingkuh, ah? Iya sami. Kalau selingkuh coko-coko. Nggak halal, poligami halal. Apa kau tahu pak? Berani kok. Nabila temanku Ustaz. Orang lain istrinya semua singa. Alhamdulillah saya istriku di rumah Ustaz. Bukan macan bu. Kelinci.
Nah bilang saya istriku kelinci Ustaz, tapi saya menjadi kangkung. Dia bilang, dia bilang yang satu temanku, nak Ustaz, selama dengar ceramahmu, alhamdulillah istriku jadi malaikat. Wih, tahu ah, tapi malaikat pencabut nyawa. Ada kayak cerita sama saya, Ustaz poligami itu kan sunnah. Betul, poligami itu sunnah, jadi jangan celah. Kalau ibu bapak tidak setuju, boleh, tapi jangan kau celah orang yang berpoligami. Tapi dengan catatan, poligami bagi orang yang mampu. Ibarat pesawat itu pesawat Pak, ada kan namanya pintu darurat. Tidak boleh dibuka setiap saat. Pun anu buka tidak darurat, ngajak kalau ke polisi. Begitu juga itu poligami bagi orang yang mampu. Siapa contohnya? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa beliau mampu? Salat tahajudnya tiap malam. Kenapa beliau mampu? Senin Kamis tidak pernah lepas. Tiap pagi dia duha, bersedekah setiap saat di rumahnya, tidak pernah kasar ngomong. Maka Allah kasih kemampuan. Kate, hari Jumat saja kau sembahyang, paling terlambat datang, paling cepat pulang. Orang khotbah kau tidur, motong kau poligami, nenek itu patah. Kalau tidak mampu jangan kau cari-cari susah. Maka amanah sedekah. Ya Bu? Bu? Dan itu orang dermawan, orang senang. Meskipun sudah meninggal orang masih mengenangnya. Iya toh? Tapi kalau sekeki, jangankan meninggal, masih hidup kisah saja dan doakan ke orang. Coba kalau orang dermawan, pikir siara kubur, antar kubur orang meninggal, dilewati kuburna, tahu wah. Baik sekali ini orang teman tetangga atau hidup, suka kina traktir, doakan kita wah. Sudah 5 tahun meninggal, masih didoakan. Tapi kalau orang seke, jangankan mati Pak, masih hidup saja, lewat di kompleks mobilnya, tabrakan lalu. Kukira tuh mau kena kasih naik, ternyata nak kelas sonja. Maka bersedekahlah. Cara memelihara harta yang Allah berikan, sedekah. Yang kedua, anak. Bagaimana cara memeliharanya? Jadikan anakmu soleh dan soleha. Apa Allah melarang anak kita jadi kontraktor? Tidak. Apa Allah melarang anak kita jadi dokter? Bagus. Apa Allah melarang anak kita jadi anggota DPR? Tidak. Tapi Allah minta jadikan anakmu pejabat yang memperhatikan agama. Bu, Ibu. Bu. Kira-kira kalau masuk lagi di kubur sama doakan ki. Suami. Nalemi orang lain. Siapa doakan ki kira-kira? Ini kenyataan Ibu. Ada temanku dulu haji, meninggal istrinya. Waktu meninggal istrinya dia bengkak matanya Pak. Barusan ku lihat laki-laki bengkak matanya menang. Biasanya kan sedikit dia baru nak terima tamunya orang. Itu pun stres tapi merokok ji. Ini tahu bengkak matanya menangis. Dia bilang, Ustaz saya bisa sampai seperti ini karena hebatnya ini istriku. Rasanya tidak bisa melanjutkan hidupku. Separuh jiwaku ikut bersama istriku. Dalam hatiku pengaruh lagu. Sekali Ibu, belum setengah tahun. Pihak jogging di Karebosi. Tuh jogging nggak? Ada ketemu. Ada di sampingnya cewek, muda, putih, panjang rambutnya. Nggak pakai jilbab. Ku senggol itu teman ngajiku. Ini gaya roh. Siapa namanya? Yang baru Ustaz. Siapa doakan Kibu? Siapa? Maka kalau mau ki lihat sekarang masa depan tak dikubur lihat tak nak tak sekarang. Kalau malam Jumat mengaji baca Yasin di kamarnya alhamdulillah. Subuh dia pergi ke masjid jamaah tanda maki Bu. Jam maki masuk al kubur tak ada mi doakan ki. Tapi kita tengok kamarnya main game. Tengok ki lagi main game lah. Datang bapaknya nalapisi HP-nya dengan buku. Dikirim membaca padahal HP-nya di dalam. Hati-hati. Serius kah ini Pak? Serius kah? Saya kalau meninggal, saya tidak harap didoakan sama istriku.
Bisa jadi jodohnya terbuka lagi setelah saya meninggal. Apa Mi? Jangankan Bapak meninggal, nah kena aku saja stroke. Nggak bisa bicara, nggak bisa goyang. Nah bawa mi istrimu mantan pacarna waktu nak kuliah. Begini Bapak. Belum pak kau dikubur itu, belum pak kau dikubur. Apai? Maka anakmu jadikan. Apa nurasa ini? Hah? Itu mi bayangkan mi. Nah kena kau stroke, ndak bisa kau bicara, lu kencingi mi dirimu, ndak bisa kau goyang, baru istrimu nak bawa mantan pacarnya yang duda. Begini bakal cerita. Dia bilang bunuh mak, bunuh mak. Makanya Bapak Ibu sekalian, doakan anakmu. Bagaimana cara jadi anak yang soleh dan soleha? Baca ki Quran kodong. Baca ki Quran. Ada itu dalam surah Luqman. Jelas itu dibahas oleh Allah mulai dari surah Luqman ayat 14. Ya bunayya, wahai anakku, jangan kau serikatkan Allah. Jak mupat dua puangnya. Beneta lagi deh namanya lipat dua. Apalagi pungalau ta'ala. Ajarkan anakmu dari kecil. Kul huwallahu ahad. Dia tidak tahu tafsir Ustaz. Kasih lagu karena anak-anak senang lagu. Katakan Tuhan itu satu. Rama. Iya toh. Yang mau ku kasih adil lagu-lagu patolo-tolo. Bu ami belaulan kupu-kupu, siap makan nasi, kalau malam minum susu. Mana kupu-kupu makan nasi dong. Ada ku gaspol me mamaku semua ini. Yang ngasih dia cari tanah. Nih, bangga anak tahu kalau nak bilang anak tahu luar negeri sekolah, pintar bahasa Inggris. Apa beda kalau pintar bahasa Inggris? Apa nu apa? Memang nak kalau berdoa bahasa Inggris sih. Oh my God, please help me my mother. Cari campurattu. Iya toh. Salah anak tak pintar bahasa Inggris, bagus. Salah anak tak luar negeri, bagus. Tapi kasihan ki kalau dia tidak tahu agama. Ada orang kasihan anaknya ke luar negeri sekolah. Pulang lagi diongkosi. Diongkosi. Habis uangnya puluhan miliar untuk anaknya. Tapi tidak pernah bangun masjid. Kamase. Bu, saya baru pulang umroh. Kan kalau pikir umroh itu dibawa ke ziarah toh? Ya. Iya toh? Nah itu kalau orang dibawa ziarah, dibawa gitu di Madinah, ada namanya ziarah Masjid 7. Iya toh? Nah, kenapa disebut Masjid 7? Karena ada 7 orang di situ bikin masjid. Ada namanya masjidnya Umar, masjidnya Abu Bakar, masjid Aisyah, masjid Utsman. Ada semua di situ. Kalau orang Romawi Yunani membangun dan membentuk, menjadikan momen bahwa saya pernah hadir di dunia dengan apa? Dia bikin patung. Itu Romawi Yunani. Maka kita kenal ada patungnya, patung-patung orang tokoh-tokoh sana. Ya toh, kalau orang Islam bukan patung, apa? Masjid. Mana cat dibikin kok masjid? Masa kau berani anakmu sekolahkan miliar-miliar kau tidak bisa bikin masjid? Supaya nanti ketika bapak masuk di kubur, ada kau doakan ki. Tidak ada itu teman tak bu. Wih, Pak, kalau meninggal ki, teman tak mau doakan ki. Lihat mi dulu di WhatsApp grup. Ada semua itu grup WhatsApp toh. Coba kalau ada orang meninggal. Mengetik doa saja malas. Stiker gitu nak kirim. Inna lillahi wa inna ilaihi Al-Fatihah. Stiker, ndak nak baca itu Al-Fatihah. Begitulah nasib tak kalau dikubur maki. Pak, kilanya rekinnya baji bu. Bu, saya merantau di Kalimantan. Cari kerja. Tidak enak di Kalimantan. Masih ada pilihanku bu? Masih ada? Ada. Apa? Pulang lagi Pipinrang. Pulang kampung. Tidak mungkin lihat ke sekampungku mati kelaparan. Iya toh? Orang Jawa datang merantau ke Sulawesi. Ternyata di Sulawesi tidak enak. Ada pilihan? Ada. Apa? Pulang kampung. Mangan orang mangan yang penting ngumpul. Iya toh? Apa lagi? Ada
pegawai kantor gubernur. Salah dukungi waktu pilgub. Ni betai. Tadinya kepala dinas, akhirnya menjadi staf ahli. Ahli yang tidak ada stafnya. Ada pilihan. Ada. Apa? Pensiun dini, selesai urusan. Tapi masuk kok dikubur. Ada pilihan. Ada pilihan. Masuk kubur. Tidak enak deh, kembali lagi deh. Wow, saya saja masuk kubur tidak enak. Keluar kak, lari semua orang. Ustaz Dasat, Ustaz Kondan jadi pocong. Iya toh. Maka begitu masuk kubur, yang bisa menolong bapak ibu, anak yang soleh dan soleha. Bagaimana carakan anak tak jadi soleh dan soleha? Itu sudah jelas dalam agama. Satu kata Nabi, kasih nama anakmu nama-nama baik. Nama-nama ada doa. Bukan nama-nama pemain bola. Nah kasih nama anak Lionel Messi. Ngapa Lionel Messi? Nah bilang supaya jago main bola. Apa mau jago main bola? Sekarang saja di sini tidak ada stadion. Main bola tidak ada stadion. Satu, kasih nama yang baik. Dua, jangan kau kasih makan uang haram anakmu. Bodoh kita rakyat Indonesia kalau tidak mengambil pelajaran dari yang viral sekarang. Kalau darah dagingnya anak istrimu suka makan uang haram, pasti tidak beres pikirannya. Kalau anakmu selalu kau kasih makan uang haram, pasti tidak beres akal pikirannya. Itu Nabi sudah jelaskan. Mata bawa nojek ko Nabi podako. Tapi kalau anak dipelihara dari yang haram-haram, tidak pernah disentuhkan makan haram, bapaknya kontrak-kontrak, bapaknya tukang servis, bapaknya tambal ban, tapi anaknya nanti yang angkat derajatnya. Pasti begitu. Lihat saja. Itu guru-guru ngaji. Yang anaknya. Dulu di kampung dihina guru-guru ngaji. Karena dia pelihara anaknya baik-baik. Masya Allah anaknya yang angkat harkat dan martabatnya. Maka bapak ibu. Bapak yang sudah terlanjur menghalalkan segala cari nafkah. Jangan putus asa. Segera bertobat. Kasih kembali itu barangnya orang yang kau ambil. Maka istri yang baik. Kalau datang suami tak bawa. Maka pertanyaan pertama. Pak halal jini. Biasanya 5 juta ji pak. Kenapa ini 5 juta 500? Dari mana 500-nya? Halal ji. Kalau nak bilang halal bawa. Kalau nak bilang tidak jelas. Kita mau makan nih. Jangan kasih makan anakku. Saya tidak mau. Bisa ibu? Bisa? Kalau 500.000 bisa. 50 juta? Gue bukan sini gini. 3. Kasih nama. Jangan kasih makan uang haram. Yang ketiga, cara mendidiknya anak kita adalah berikan keteladanan. Jangan berharap banyak anak tak sholat kalau orang tuanya tidak sholat. Kita selalu bilang sembahyang kau nak. Nah kita tidak pernah lihat sholat, tidak mungkin. Nah ibu bapak saudara-saudara sekalian. Berikutnya, yang pembahasan keempat. Anggaplah banyak misalata ini. Toh, anak tak gagal dididik, harta tak tidak jelas. Selama ini kita tantang patente sombong. Wala ta'iasu min rauhillah kata Allah. Jangan peturun dulu. Jangan kau putus asa. Selama ajalmu belum dicabut. Selama napasmu masih ada dalam tubuhmu. Maka saya akan terima ampun dari. Saya akan terima tobatmu. Dengan catatan bertobat kok. Cuma bagaimana cara bertobat? Ini yang kita tidak tahu. Pertama cara bertobat memperbanyak kalimat istighfar. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaihi la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Malam pelade Ustaz puncoki sih. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaihi. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaihi. Masih panjang Ustaz, yang paling pendekmu astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Masih panjang Ustaz, pendek sekali ya. Astaga. Tidak boleh memanja. Paling pendek. Tidak ada artinya itu astaga. Tidak ada artinya. Astagfirullah. Itu mah. Tidak aku tahu bahasa Arabnya, bahasa Indonesianya. Puang. Ya Allah maafkan saya. Ampuni saya Allah. Ampuni saya Allah. 1. Yang kedua, tobat bilisannya dengan melazimkan selesai sholat 5 waktu. Membaca zikir subhanallah 33 kali. Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali. Itu sebabnya Nabi menganjurkan selesai kau sholat, baca kau itu 33 kali. Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Kenapa?
Hadis menjelaskan orang yang baca dengan sepenuh hati, maka Allah gugurkan dosa-dosanya. Dengan catatan pada cengi bacana, perbaiki bacaannya. Jangan terlalu cepat. Tidak tahu apa dia bilang, kayak makan pisang goreng panas. Jumlah. Ya sesehera enggak? Sama-sama subhanallah dibaca. Sama-sama 33, sama-sama mulainya. Saya baru 11, dia sampai mi. Karena saya jumlah. Apa itu jumlah? Nasa ngogi koma pigau DC ko, pigau isi DC na. Takala ni mu pigau, takala mu baca, pada cengi bacana. Subhanallah. Dullah. Ada dullah di samping apa dipanggil kakak siapa panggil? Kau itu ku dengar tadi dullah. Yang ketiga istighfar tadi, yang kedua memperbanyak yang tadi. Yang ketiga adalah melazimkan sholat sunnah taubat. Bagaimana cara sholat sunnah taubat? Sama sholat sunnah yang lain, cuma beda niat, beda tempat. Kalau tahajud, niatnya tahajud. Kalau duha, niatnya duha. Kalau sholat taubat, Nabi melaksanakannya selesai sholat maghrib nunggu isya. Berapa rakaat? 2 rakaat baik, 4 rakaat bagus, 6 rakaat lebih utama. Artinya boleh tonji 2. Kalau sempat tak 2 ji. Tapi kalau lebih mulia dan lebih bagus, 6 rakaat. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Apa gerakan dan bacaannya? Sama sholat sunnah yang lain, cuma beda niat. Boleh diucapkan? Boleh. Boleh tidak diucapkan? Boleh. Tidak mesti diucapkan itu usalli. Ada orang tidak jadi sholat gara-gara tidak hafal. Niat itu bukan menghafal. Begitu ibu bangkit dari tempat duduk, maghrib, dalam hati tak mau sholat maghrib. Selesai sholat maghrib, mau juga sholat taubat. Itu niat. Tidak harus diucapkan. Kalau mau ucapkan boleh. Usalli sunnatal taubat. Raka'ataini lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Wakatai masampajat taubat 2 rakaat. Sunnah iriseseku. Nasabah pungallahu ta'ala. Allahu Akbar. Saya niat sholat taubat 2 rakaat. Sunnah hukumnya bagi saya lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Tidak hafal itu, berdiri maki saja. Ambil cara gampang. Tuhan, saya sunnah taubat karena Allahu Akbar. Boleh. Boleh begitu. Sudah ulang lagi, Tuhan. Masih seperti yang tadi. Allahu Akbar. Tapi jangan begitu terus. Tapi sah. Boleh. Boleh, Bu. Daripada Ibu katakan. Sali. Iya toh? Kita bukan ke orang Arab. Ya, maka niat tidak harus diucapkan, boleh dalam hati. Makanya coba lihat kalau pergi tanah suci, lihat orang Arab, Bu. Kalau masuk masjid, jalan itu begini toh, jalan ini. Ya. Allahu Akbar. Langsung gitu, berdiri tegak, Allahu Akbar. Kalau kita kan selalu dulu. Loading. Di bacaannya sama. Ibu mau baca doa iftitah bagus, tidak baca tetap boleh. Baca Al-Fatihah, baca surat pendek, ruku, i'tidal, sujud, duduk di antara 2 sujud, sujud lagi, naik lagi, dan seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di mana tobatnya? Sujud terakhir. Dengan catatan, kalau mazhab Syafi'i jangan ucapkan, dalam hati saja. Itu bagaimana caranya? Anggap dalam hati ini gua, anggap dalam hati. Karena kalau ku jelaskan ki dalam hati, tidak mengerti ki. Jadi bagaimana caranya? Anggap ini dalam hati, anggap. Ya Allah, saya hilap tadi di kantor. Ku pegang tangan sekretarisku. Nah pegang nggak juga Tuhan. Akhirnya aku pegang-pegang manghi. Ya Allah ampuni saya. Lalu yang paling penting, ini yang paling penting. Rabbana la tusik qulubana ba'da is hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Terjemahannya, ya Allah, jangan kau palingkan hati hamba, jangan kau sesatkan hati hamba, jangan kau gelapkan hati hamba setelah engkau berikan hidayah dan petunjuk, setelah engkau berikan terang hatiku. Puang, ajak kesik 4 pakai lupa sikap memang. Tuh, selesai. Tidak harus diucapkan. Kalau mau ucapkan, nanti setelah begini.
Bagaimana kalau selesai sholat Ustadz? Menghadap kiblat, zikir dulu, salawat sebanyak-banyaknya, lalu istighfar, mengangkat kedua belah tangan, doakan dulu orang tua tak, baru didoakan. Boleh tidak ada bahasa, boleh dalam hati saja. Oh, baru kawin lagi suaminya. Berdoa, tidak harus diucapkan. Nah, namanya salat sunnah taubat. Yang berikutnya cara bertobat. Setelah memperbanyak lisan tadi. Yang kedua dengan salat sunnah taubat. Yang ketiga adalah mengganti kesalahan dengan kebaikan-kebaikan. Kalau selama ini tidak pakai jilbab. Dia bertobat, maka wajib sudah dipakai jilbab. Tidak bisa lagi katakan, yang penting kan hatimu. Tidak boleh. Kalau selama ini masih suka judi, bertobat, buang semua hasil judimu. Maka kau lakukan yang kebaikan. Ganti dengan amal-amal soleh. Dan kalau kita bertobat dengan sepenuh hati. Allahu Akbar. Maka dipung Allah Ta'ala. Innallaha yuhibbut tawwabina. Saya cinta kau hambaku yang bertobat. Sudah berdosa, lalu datang membawa dosa kepada Allah. Lalu dia bertobat. Maka dipung Allah Ta'ala. Mega dosamu. Adam pengeku lebih mega pak. Malopo dosamu lebih malopo pak adam pengeku. Berarti yang jadi masalah bukan dosa, yang jadi masalah mau ndak kita bertobat. Tujuan salah satu di antara kehadiran kita ini selain sebagai rasa simpati kita, rasa duka kita terhadap teman, keluarga, karib kerabat kita atas wafatnya almarhum, juga karena kita ingin lebih memperbaiki diri. Caranya paling praktis. Kembali ini, maka ada kesalahan-kesalahan yang kita lakukan, segera bertobat. Jangan lagi menunggu nanti tua, karena ajal tidak pernah menunggu kita tua. Jangan lagi berpikir, saya tobat dulu. Tidak, segeralah. Karena taubat tidak harus tua, tidak harus muda, tidak harus segera, tidak harus banyak dosa. Tapi taubat adalah urusan setiap manusia yang ada nyawanya. Setiap ada nyawa, pasti ada dosa. Dan pada saat dosa, bukan dosa masalah kita, tapi mau tidak kita bertobat. Ibu, bapak, saudara-saudara sekalian, inilah tausiah kita pada taklim kita kali ini. Mudah-mudahan ada manfaat. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti siapapun calon kita, kita sama-sama umat Islam. Secara umum, secara khusus kita bangsa Indonesia diikat sila ketiga persatuan Indonesia. Bersatu itu tidak mesti seragam. Bersatu itu adalah saling menghargai perbedaan. Itulah makna persatuan. Gigi aja kita tidak bersatu pak. Coba periksa giginya pak. Bayangkan kalau satu seragam kita punya gigi. Gimana cara kita makan? Bapak tahu ini kan gigi, ini kan beda-beda pak. Yang di depan namanya gigi seri. Itu gunanya memotong. Masuk ke dalam namanya gigi taring. Apa gunanya? Merobek. Maka bapak kalau makan daging tidak mungkin begini. Pasti kesini gini. Karena kalau begini keluar gigimu. Yang ketiga namanya gigi geraham. Menghancurkan. Dia agak besar di dalam dia pak. Bayangkan kalau gigi kita seragam pak. Semua gigi geraham. Gimana caranya kita makan pak? Sayur. Repot toh. Maka berbeda itu biasa buat kita. Itulah makna dari perbedaan adalah rahmat di antara kalian. Poin pertama. Ternyata di sorga pun kalau sendiri tidak nyaman. Itulah sebabnya Islam menganjurkan kita silul arham, sambungkan persaudaraan. Maka merugi orang yang baik ibadahnya, ibadah wahdanya bagus, sholatnya baik, jamaahnya baik, tahajudnya baik, tadarusnya bagus, tapi tidak ada yang senang. Kalian bukan orang yang baik. Ada orang begitu pak, hitam jidatnya, soleh pak, bagus. Tapi sayang, dalam komplek tidak ada yang senang. Depan rumahnya musuh gara-gara parkir.
Sebelah kanan rumahnya musuh gara-gara got. Sebelah kirinya musuh gara-gara tanaman. Belakang rumahnya musuh gara-gara sampah. Orang seperti ini kalian bukan orang hebat. Orang hebat itu orang yang banyak manfaatnya buat orang lain. Orang yang hebat itu orang yang bagus akhlaknya kepada sesama manusia. Kenapa kita ketika salam selesai sholat, assalamualaikum warahmatullah, ke kanan, ke kiri. Itu jaminan bagi kita orang yang baik agamanya. Tenang bos, saya akan menjadi rahmat bagi kalian. Kiri, tenang, saya akan menjadi rahmat buat kalian. Kenapa ketika kita dianjurkan sholat berjamaah, diperintahkan kalian pakai sikat gigi, apalagi kalau subuh? Kenapa? Apakah sikat gigi kita sampai kepada Allah? Tidak, itu adab. Jangan kau ganggu tambang sampingmu. Bayangkan kalau tadi malam makan jengkol. Assalamualaikum warahmatullah. Sebelah sanamu dia juga balik. Menguaplah kau. Bayangkan sampai mati dia ingat itu bau mulut kita. Itu adab. Kenapa ketika kita sholat jamaah dianjurkan pakai parfum? Apakah parfum sampai kepada Allah? Tidak. Bukan itu tujuannya. Apa? Supaya bau badanmu tidak mengganggu orang yang berjamaah. Adab. Maka puncak dari semua ibadah itu dan ilmu, adab. Dan ini adab yang baik menyambungkan ukhuwah persaudaraan. Poin pertama pengajian kita ini, jaga ukhuwah. Jaga persaudaraan. Ini dekat-dekat pilpres kita umat Islam mulai dibodoh-bodohi. Diangkat isu-isu agama. Diangkat isu-isu perbedaan dalam agama kita. Padahal perbedaan dalam agama itu rahmat bagi kita. Saudaraku, terutama yang adik-adik ini yang baru belajar agama. Jadikan kebiasaan dalam hidup kita beragama, berbeda itu biasa. Coba angkat takbir aja kan kita beda-beda Pak. Coba kita angkat takbir. Ada kan yang begini. Angkat takbir. Ada begini toh. Allahu Akbar. Ada kan? Ada dalilnya. Ada juga yang begini. Allahu Akbar. Ada dalilnya. Ada juga yang kurang semangat sedikit. Ada. Silahkan lakukan. Itu baru takbir Pak. Kita sudah berbeda. Maka jadikan kebiasaan dalam beragama. Berbeda itu rahmat. Ini sekarang beda sedikit saja. Tidak mau jamaah bareng. Lain pendapatmu itu. Kenapa? Sholat subuh 3 rakaat. Bukan lain pendapatnya. Kau yang tidak dapat ilmunya bos. Bukan 3 rakaat itu namanya sujud tilawah. Kunut biasa Pak. Zaman saya kecil. Zaman Pak Jenderal kecil. Berbeda dalam kunut itu tidak buat ribut kita. Kita sholat subuh. Tiba-tiba di samping kita tidak kunut. Tidak pernah ribut. Dia kunut paling dalam hati kita. Oh Muhammadiyah. Selesai. Pengajian kita kali ini, ayo pulang. Bawa perbedaan adalah kebiasaan dalam hidup kita. Saudaraku dalam Islam, Allah tidak akan menanya kamu, das'at 4 kamu dapat dari mana? 4 itu 4 tambah 4 sama dengan berapa? Allah tidak akan tanya kamu, das'at 4 tambah 4 sama dengan berapa? Kalau 4 tambah 4 jawabannya berapa Pak? Cuman 1. 8. Allah akan tanya kita, 8 kamu dapat dari mana? Boleh 9 kurang 1. Boleh 10 kurang 2. Boleh 4 tambah 4. Yang penting jumlahnya 8. Itulah Umar Rama mengatakan banyak jalan menuju surga. Ketika berbeda pendapat biasa. Saudara lihat yang pelihara jenggot, jangan kau maki karena itu sunnah. Jangan lagi kau bilang kambing. Dia lihat jenggot. Pelan-pelan bos. Dan saudaraku yang tidak pelihara jenggot dan kau yang pelihara jenggot,
Hargai yang tidak pelihara jenggotnya. Dia bisa melaksanakan sunnah yang lain. Jangan mentang-mentang tidak pelihara sunnah, tidak jenggot, kau anggap dia bukan ustadz sunnah. Saya masuk daftar ustadz bukan sunnah karena tidak pelihara jenggot. Saya tanya, kenapa kau tuduh saya ustadz? Itu ada di Facebook saya, Pak. Ribut. Kenapa kau tuduh saya tidak pelihara sunnah? Dia bilang, buktinya kau tidak pelihara jenggot. Ya mau diapa kalau tidak mau tumbuh? Sudah. Saudaraku yang mau jingkrang celananya silahkan. Hargai, jangan kau tuduh teroris. Itu sunnah. Tapi saudaraku juga yang jingkrang celananya, jangan kau anggap tidak sunnah saudaramu yang tidak jingkrang celananya. Enak kan kalau beragama begini? Ayo, pelihara persaudaraan. Dekat-dekat pilpres, jangan mau dibodohi politisi, Pak. Apalagi janji-janji kampanye, pret. Udahlah. Nanti siapapun calon kita sama-sama umat Islam. Secara umum, secara khusus, kita bangsa Indonesia diikat sila ketiga persatuan Indonesia. Bersatu itu tidak mesti seragam. Bersatu itu adalah saling menghargai perbedaan. Itulah makna persatuan. Gigi aja kita tidak bersatu, Pak. Coba periksa giginya, Pak. Bayangkan kalau satu seragam kita punya gigi, gimana cara kita makan? Bapak tahu ini kan gigi, ini kan beda-beda, Pak. Yang di depan namanya gigi seri. Itu gunanya memotong. Masuk ke dalam namanya gigi taring. Apa gunanya? Merobek. Maka Bapak kalau makan daging tidak mungkin begini, pasti kesini. Karena kalau begini keluar gigimu. Yang ketiga namanya gigi geraham. Menghancurkan, dia agak besar di dalam dia, Pak. Bayangkan kalau gigi kita seragam, Pak. Semua gigi geraham. Gimana caranya kita makan, Pak? Sayur. Repot toh. Maka berbeda itu biasa buat kita. Itulah makna dari perbedaan adalah rahmat di antara kalian. Poin pertama, dalam surga saja Nabi Adam tidak tenang karena sendiri. Maka saudaraku, jangan kau selalu berbeda pendapat lalu kau tuduh orang bid'ah. Kau tuduh dia sesat, kau masukkan neraka. Mari kita ajak kita masuk surga. Dalam surga sendiri tidak nyaman. Maka ajak saudara-saudaramu masuk surga. Kalau kau lihat dia salah di bagian A, lihat bagian C-nya. Dia C, lihat B-nya. Sedangkan B, lihat D-nya. Cari segala sudut untuk melihat dia adalah saudaramu untuk berdamai. Jangan lihat perbedaannya. Lihat persamaannya. Berikutnya, setelah diusir setan, maka Allah sampaikan Adam, semua yang ada di surga ini boleh kau nikmati. Satu yang tidak boleh, gua khuldi. Jangankan kau makan, dekat aja tidak boleh. Oh, setan tahu. Ini kelemahannya. Maka setelah diciptakan Siti Hawa, datanglah iblis. Tadi namanya jin. Setelah diusir dari surga, namanya iblis. Iblis yang menggoda manusia, Allah memanggilnya syaitan. Ini tiga ya. Biasa kita tidak bisa bedakan. Jin, iblis, syaitan. Jin marganya. Setelah dia membangkang tidak mau sujud karena sombong, maka dia disebut iblis. Iblis yang menggoda dan melakukan penyesatan kepada manusia namanya syaitan. Dia goda Adam. Gagal goda Adam, dia putus asa. Tidak. Dia datang goda istrinya. Hawa. Kau tahu kau dilarang makan buah huldi? Tidak, pokoknya tidak tahu. Tidak boleh. Bodoh kau. Inilah kelemahannya perempuan. Selalu mau disebut awet muda. Bapak, kalau istrimu marah di rumah, puji, sanjung, caranya apa? Wih, sayangku, kau makin muda aja saya lihat. Meskipun dia tahu bapak bohong, tapi dia tetap senang. Coba amalkan, Pak. Ini kita laki-laki kan pelit betul memuji istri.
Puji istri, Pak. Saya tahu kita laki-laki ini sangat susah romantis mulutnya. Apalagi orang Medan. Kita ini orang Medan sama orang Sulawesi kan sama. Keras suaranya. Besar nada suaranya. Sama-sama besar suaranya orang Medan sama orang Bugis. Cuma bedanya orang Medan takut sama istrinya. Makanya ada disebut polisi Toba. Orang Sulawesi tidak takut sama istrinya, cuma istrinya lebih berani. Sanjunglah istri kita. Bapak-bapak ini kalau istri tetangga kuat betul menyanjung. Assalamualaikum Bu, gimana kabarnya Bu? Sehat-sehat ya Bu? Sama istri, gimana kabarmu? Wah, yang lebih parah lagi saya lihat kita. Banyak di medsos bertengkar suami istri. Rasa-rasanya tiada pekan tanpa pertengkaran. Bertengkar. Hamil lagi. Bingung saya lihat, Pak. Curhat bertengkar. Sudah. Poin berikut yang kedua. Ayo, jangan pelit menyanjung istri. Bapak pikir bisa hebat karena jagonya Bapak. Tidak, karena istri kita baik. Bapak pikir saya jago? Tidak, karena istri saya kasih tenang saya. Mana bisa saya ceramah kalau istri saya bikin gaduh? Lagi 5 menit saya naik ceramah subuh, tiba-tiba istri saya WhatsApp. Kesetrum anakmu Ustaz. Mana bisa saya tenang? Maka benarlah ketika Rasulullah menyatakan, bukan bagian dari umatku suami yang tidak tahu menghargai istrinya. Ayo mulai hari ini Pak, Bapak sanjung istri. Cara menyanjungnya satu diantaranya puji dia. Bayangkan Rasulullah Pak, 11 istri beliau. Bapak berapa? Nabi 11 istrinya Pak. Allahu Akbar. Dari 11 istri beliau tidak ada satupun pernah mengatakan saya menyesal menikah dengan engkau Muhammad. 11. Kita satu nyesal istri kita Pak. Ku tahu begini tak ku nikah kau dengan kau. Satu aja Pak tapi menderita lahir batin. Rasulullah salah satu resepnya karena Rasulullah pandai memuji dan memuliakan istrinya. 11 istri Nabi tidak ada yang dipanggil namanya Pak. Khadijah tidak pernah dipanggil Khadijah sini, tidak. Khadijah beliau panggil Ummul Mukminin. Aisyah istri muda beliau tidak pernah dipanggil Aisyah Tal, tidak. Beliau pepanggilnya Ya Humaira, yang kemerah-merahan pipinya karena memang Siti Aisyah merah delima pipinya. Maka Bapak mulai hari ini panggillah istrimu dengan panggilan spesial. Wahai istriku yang termancung hidungnya di lorong 3. Tidak mancung hidungnya Ustaz, ya giginya lah kulihat. Justru giginya yang mancung. Ya janganlah kau lihat gigi. Lihatlah alisnya kah, bibirnya kah, lehernya kah. Jangan juga terlalu jujur Pak. Wahai istriku yang hitam. Wah. Panggil istrinya. Tam. Mentang-mentang istrinya agak gendut. Dut. Muliakan istri. Ayo. Bapak-bapak. Mulai hari ini. Muliakan istri. Bapak tahu lagi Nabi, ini kebiasaan Nabi Pak. Tidak pernah beliau keluar rumah tanpa sedekah kepada istri. Apa sedekahnya Nabi kepada istrinya? Cium jidat. Setiap beliau mau keluar, dia cium jidatnya istrinya. Maka ibu-ibu yang ada di belakang, mulai hari ini setiap suamimu mau keluar rumah, ingatkan untuk sedekah. Pak, sedekah. Sini ku sedekah kau. Murah meriah Pak. Cuma kadang ini kita tidak amalkan. Padahal memuliakan istri bagian daripada kehormatan seorang suami. Istri saya tukang ngomel Ustaz. Berarti kalau dia tukang ngomel, dia benar perempuan. Karena fitrahnya perempuan itu tukang ngomel. Maka kalau dia ngomel, jangan galau, tidak usah layani Pak. Kalau makin dilayani, Bapak makin stres.
Fitrahnya perempuan suka ngomel. Gimana tidak ngomel? Gaji bapak, gaji pensiunan cuma 4 juta. Cicilan mobil, cicilan motornya cucu, cicilan rumah mana cukup 4 juta. Maka pelampiasannya ngomel. Maka kalau tidak mau istrimu ngomel, tambah gajimu. Berhenti dia ngomel. Coba diamalkan ini Pak, saling memuliakan. Ibu juga jangan keterlaluan. Tenang Pak, saya bela kau. Saya tahu kau takut sama istrimu. Hati-hati kalau suka ngomel. Itu ada di medsos. Disuruh bunuh istrinya gara-gara apa? Disuruh tembak Pak. Karena tidak tahan suka digomelin Pak. Bapak saudara-saudara sekalian. Poin kedua. Ayo ciptakan surga di rumah. Salah satu di antaranya saling memuji. Pak, tidak ada bagi kita seorang laki-laki bisa tenang kalau istri kita di rumah tidak menenangkan hati. Bapak punya istri yang soleha, itulah nikmat, itulah yang disebut fid dunya hasanah. Menurut ahli tafsir yang menafsirkan doa fid dunya hasanah, yang disebut surganya dunia, keselamatan di dunia adalah punya istri yang soleha. Mana bisa kita tenang Pak kalau istri kita tidak baik di rumah. Kita mau bekerja, kita khawatir gimana kalau anak kesetrum, gimana kalau anak kita tidak terus dengan baik. Itulah fungsinya istri. Nah, Siti Hawa tergoda. Dan akhirnya dia datang ke suaminya. Bang, betul kau sayang saya? Betul Adinda. Kalau kau sayang saya, buktikan. Saya mau makan buah khuldi. Kata Adam, tidak bisa sayang. Boleh kau minta segalanya, ini tidak boleh. Kata Hawa, berarti kau tidak sayang saya. Kalau kau tidak mau, kau tidak dapat jatah sebentar malam. Nah inilah senjatanya perempuan. Tapi ibu jangan coba bilang sekarang ini begini. Kalau kau tidak mau, kau tidak dapat jatah sebentar malam. Kata suamimu, baik aku cari jatah di luar. Hati-hati. Dulu kalau marah ibu-ibu bilang, jangan kau pulang. Oh jangan bilang begitu sekarang. Begitu kau bilang sama suamimu, jangan pulang. Langsung suamimu, merdeka. Kalau perlu kuncikan rumah. Akhirnya Hawa menggoda suaminya dan berhasil. Lalu Adam dan Hawa memakan buah khuldi. Kedengaran suara dari aras Allah. Adam, keterlaluan kau. Segalanya kuhalalkan. Satu, kenapa justru ini yang kau langgar? Adam, Hawa, keluar kau dari surga. Akhirnya Adam, Hawa lempar Adam turun ke dunia. Sekarang namanya Irak. Satu di India, satu di Irak. Saling mencari Pak. Bayangkan saat itu dunia hanya 2 penghuninya. Mereka saling mencari. Berdoa Nabi Adam. Akhirnya dikabulkan setelah berapa? 200 tahun saling mencari. Hikmah berikutnya. Ternyata berdoanya Adam dan Hawa lama baru dikabulkan. 200 tahun. Ada orang berdoa Pak, bertahun-tahun baru Allah kabulkan. Adam Hawa berdoa 200 tahun baru dikabulkan. Nabi Zakaria minta anak, ya Allah berikan saya keturunan. Sejak usianya 21 tahun, Allah kabulkan ketika usianya 80 tahun. Nabi Musa alaihissalam berdoa, ya Allah selamatkan kaumku dari Fir'aun. Berapa tahun? 60 tahun lebih baru Allah kabulkan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam minta kiblat yang tadinya Mekah pindah ke Palestina. Nabi berdoa, ya Allah pindahkan kiblat kami kembali ke Mekah. Berapa baru Allah kabulkan? 17 bulan. Itu Nabi dan Rasul bertahun-tahun baru Allah kabulkan doanya. Ada orang berdoa pagi mau dikasih maghrib. Padahal dia tukang tipu, pret. Sabar. Berdoa perlu kesabaran. Ketika Bapak tidak dikabulkan doanya, satu, bisa jadi Bapak berdoa tidak sesuai sunnah. Akhirnya apa? Doanya lambat sampai. Artinya apa?
Kalau Bapak berdoa sesuai sunnah, adabud doa namanya dalam kitabnya Imam Al-Ghazali. Adabud doa, adab dalam berdoa. Laksanakan doa sesuai sunnah, doanya cepat sampai. Tapi kalau tidak sesuai sunnah, doanya lambat. Sampai tapi lambat, macet. Sunnah berdoa, sikirlah di awalnya. Saya yakin Bapak Ibu semua sikir sebelum berdoa. Tapi kadangkala sikir kita seperti makan pisang goreng panas. Tidak jelas apa yang Bapak ucapkan. Bismillah. Itu coba lihat kalau di depan kan. Sama-sama subhanallah dibaca. Sama-sama 33. Sama-sama mulai. Saya baru 11 dia sudah sampai Pak. Kan dia bilang saya. Bismillah. Kayak makan pisang goreng panas Pak. Perjelas. Ucapkan dengan baik. Subhanallah. Alhamdulillah. 33. Itu sunnah. Sunnah menghadap ke kiblat. Boleh enggak membelakangi kiblat? Boleh. Boleh berdoa misal sini kiblat. Boleh berdoa begini. Boleh. Boleh begini. Boleh. Tapi sama kalau ibu minta duit sama suami. Pak. Weh, duitmu. Kata suamimu. Kurang ajar kau. Tapi bagaimana caranya? Menghadaplah kepada suami. Didahului dengan memuji-mujinya. Wih, Bapak makin gagah saya lihat. Serasi betul itu kumismu dengan sarungmu Pak. Padahal tidak ada hubungan itu kumis dengan sarung. Tapi kan karena kita dipuji senang. Setelah senang hati, si istri, Pak beli tenang. Saya punya kewajiban carikan kamu. Kamu yang belanja. Tenang itu. Kenapa? Perasaan sudah enak. Puji-puji Allah. Adabnya. Kemudian apalagi? Menghadap ke kiblat. Membesikir, mengangkat kedua belah tangan. Kanan kiri rapat berada di depan wajah. Ustaz, boleh berdoa begini? Boleh. Boleh begini. Ada yang begini Ustaz. Boleh. Ada juga yang boleh. Tapi yang sunnah kanan kiri rapat di depan. Ustaz, kenapa ada orang berdoa begini? Amin. Terlalu banyak dia minta itu Pak. Cuma kalau Bapak begini hati-hati juga, terutama ini Pak. Kalau begitu bau di sini Pak sampai mati tidak dilupa itu tetangga kita. Begitu kita dilihat ceramahmu, Pak Ustadz bau keteknya. Berikutnya lagi sunnah berdoa adalah bersalawat di awal dan akhir doa. Kemudian sunnahnya lagi mendoakan dulu siapa yang berjasa dalam hidup kita. Minimal doa orang tua. Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Sudah itu minta dengan berulang-ulang, bukan banyak. Tapi yang sunnah 1-2 doa tapi diulang-ulang. Sudah itu tutup lagi dengan salawat. Lalu biasanya tradisi kita subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal walhamdulillahi rabbil alamin. Ustaz, kenapa begini? Karena ini lebih nyaman rasanya, lebih nyambung. Tidak ada sunnah. Ini kenapa? Karena lebih nyambung, lebih nyaman. Masa Bapak selesai berdoa, amin ya rabbal alamin. Itu kan tidak nyambung. Lepas itu doa minta pertolongan Allah dengan catatan sudah lakukan sunnah. Semua doa-doa sesuai sunnah, sesuai dengan kitab-kitab yang diajarkan dan Rasulullah. Kenapa doaku tidak dikabulkan? Bukan tidak dikabulkan, tapi Allah kasih yang lebih baik dari apa yang Bapak minta. Sering saya contohkan, tamat SMA saya daftar akabri. Karena pendek tidak lulus. Tapi alhamdulillah karena tidak lulus, saya bisa ceramai setingkat Kapolri sekalipun. Gagal jadi akabri, saya daftar lagi apa Pak? Saya daftar fakultas kedokteran. 3 kali saya ikut. Waktu itu namanya UMPTN. 3 kali. Saya ikut bimbingan tes. Saya sholat tahajud 40 malam berturut-turut. Saya nasar puasa. Ibu bapak saya doakan. 3 kali ikut. Tidak lulus-lulus. Malah lulus di sospol. Maka saya jadi dosen sospol sekarang. Tidak jadi dokter. Temanku jadi dokter.
Saya tahu kenapa saya tidak lulus. Saya pulang kuliah di Unhas, terjadi tabrakan di Jalan Perintis Kemerdekaan, Makassar. Bertabrakan, berceceran darah di jalan. Saya turun tolong dia. Dia yang tabrakan, saya yang pingsan. Oh, ternyata saya tidak bisa lihat darah. Sampai sekarang, Pak. Meskipun di WhatsApp saya lihat orang ditikam, pening saya punya kepala, Pak. Perlu beberapa saat baru bisa saya punya baik perasaan saya. Allah tahu, Das'at, bagaimana kau mau jadi dokter, kau tidak bisa lihat darah. Temanku yang lulus jadi dokter, dia tugas di Kepulauan Ari. Mau pulang lebaran beberapa tahun yang lalu, saya tanya, kau pulang lebaran? Tidak. Rugi-rugi kau pergi cari uang jauh-jauh, kau tidak lebaran sama orang tuamu. Mahal tiket, Ustaz. Dalam hati saya, alhamdulillah, untung saya tidak jadi dokter. Tidak pernah saya pusing soal tiket. Kemana-mana saya, Pak, tidak pernah bingung soal tiket. Kenapa? Bukan saya yang beli. Siapa yang beli? Yang undang. Maka kalian anak muda, ketika kau daftar SMPTN, daftar Akpol, daftar Akabri, daftar Akmil, daftar ASN, apa saja kamu daftar, sudah berikhtiar tidak lulus, jangan kau sangka buruk kepada Allah. Allah punya rencana yang baik buatmu. Biasanya nanti kita sadar, ini rupanya. Maka kepada adik-adik saya selalu saya jelaskan, kalau kau mau hidup sesuai yang mau, kau mau tahun begini-begini, tahun begini-begini, kau mau seperti itu maumu semua, maka untuk apa ada Allah di dunia? Allah ada di dunia, mengatur kita. Kau ndak usah lulus, kau parkir dulu di sini, kau jadi staf ahli dulu. Karena kalau jadi kepala dinas sekarang kau di penjara. Allah tahu, maka diparkir dulu, stop dulu kau di situ. Maka begitu dalam hidup ini ada persoalan Bapak hadapi, sangka baik. Pasti Allah punya rencana yang terbaik buat saya. Doa saya Allah kabulkan dalam bentuk yang lain. Lanjut kisah. 200 tahun bertemu. Setelah bertemu, di mana beliau bertemu Adam dan Hawa? Di padang Arafah, tepatnya Jabal Rahmah, tugu kasih sayang. Nah, banyak yang ingin kita rangkaikan dengan kisah ini, tapi waktu yang terbatas. Namun ketahuilah, intisari paling penting Allah titipkan kisah ini dalam Quran. Allah ingin pesankan, ada satu dosa, tetesan yang kita pelihara terus dan diteteskan dari jin, iblis, setan, yaitu sombong. Iblis, jin diusir dari sorga karena dia sombong. Sombong ini sifat yang tidak disenangi oleh Allah. Sampai Allah jelaskan, ada 3 temannya setan di dunia. Setan berteman 3 golongan. Satu di antara 3 teman setan itu, kata Allah, ghaniyun mutakabbir, orang kaya yang sombong. Kaya harta sombong, temannya setan. Apa yang disombongkan dengan harta, Pak? Banyak duitmu tapi Allah murka, dititip satu penyakit dalam dirimu. Duit miliaran tapi tidak ada yang bisa dimakan. Kan Bapak lihat banyak orang kaya begitu toh. Dilarang makan nasi, dilarang makan daging, dilarang makan sambal, dilarang makan gula. Apa aja bisa dimakan, Pak? Ubi rebus. Padahal duitnya 7 miliar. Ubi rebus saja dia makan, Pak. Ayo. Jangan sombong dengan harta yang kita miliki. Maka saudaraku yang Allah titip kekayaan, saya dengar di sini komplek orang-orang kaya. Satu aja ujian orang kaya itu, pelit. Ketika Bapak sudah mampu melewati pelit itu, Bapak hebat. Bahkan lebih gampang masuk surga daripada ulama. Orang kaya yang pemurah. Yang kedua penyebab sombong, apa? Pangkat jabatan. Allah hadirkan satu jenderal bintang 2 di tempat ini. Pelajaran buat kita. Dulu komando 2 kali Kapolda pensiun. Apa? Pensiun, Pak. Bapak mau pakai lagi tongkat dengan lambang keluar ke Medan, dibilangnya orang gila, Pak. Nah ya, Pak. Anggota DPR mau sempret. 5 tahun aja, bos. 5 tahun. Kau DPR RI 5 tahun. Terpilih lagi 10 tahun. Tidak terpilih. Wabillahi taufiq wal hidayah.
Jadi gubernur mau sombong, pret. 5 tahun aja. Kalau kau terpilih lagi, alhamdulillah. Tidak terpilih, kau jadi rakyat biasa. Apa yang kita mau sombongkan? 3 pintu masuknya sombong. Kata Nabi, ilmu. Apa yang mau sombongkan dengan ilmumu dasar? Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Saya tidak berikan kamu ilmu kecuali sangat sedikit. Ada ulama, ustadz, petantang, petenteng. Sadar kau bos. Dasat Latif ini bukan saya yang hebat. Tapi apa? Karena ada yang nonton saya. Saya bisa jadi penceramah karena ada yang nonton, Pak. Bayangkan kalau saya ceramah tidak ada penonton. 2 jam berapi-api di sini ceramah, Pak. Tidak ada penonton. Orang lewat. Sudah lama gila itu Ustaz Sulawesi. Apa yang kita mau sombongkan, Pak? Saya bisa seperti ini karena ada follower saya. Yang keempat, penyebab datangnya sombong kata Nabi, bertambahnya ibadah. Yang tadinya tidak pernah sholat, yang tadinya agamanya tidak jelas, tiba-tiba dia hijrah, pelihara jenggot, banyak bicaranya, bicara Arab sedikit-sedikit. Afwan, jazakallah, kaifa haluk ya ukhti, kullu nafsin sa'ikatil maut. Hitam jidat gara-gara sholat, akhirnya kau remehkan orang, sombong. Orang kaya, pejabat, alim, ahli ibadah sombong. Orang masih maklum, ya wajarlah dia sombong. Dia kaya, dia jenderal, dia gubernur, anggota DPR. Wajarlah dia kaya, tapi temannya setan. Tapi kalau sudah miskin, pengangguran, tidak terkenal, jelek mukanya, bau mulutnya, busuk keteknya, sombong lagi. Kau bukan temannya setan, kau jadi setan cilaka. Salah satu tujuan kehadiran kita taklim ini, mari singkirkan kesombongan. Tidak mungkin orang yang baik sholatnya mau sombong. Kenapa? Bapak tahu, dalam kehidupan sehari-hari, anggota tubuh kita yang paling mulia apa? Kepala. Bapak bercanda dengan saya dorong pantat, saya masih ketawa. Bapak bercanda dengan saya dorong perut, saya masih ketawa. Tapi jangan coba-coba kau dorong kepalaku. Kurang ajar kau. Kenapa? Kepala anggota tubuh yang paling mulia. Sebaliknya, apa anggota tubuh kita yang paling hina? Kaki. Bapak kasih saya duit pakai kaki, pasti saya tersinggung. Ada saat, duit 5 juta. Biar saya miskin, jangan kau hina saya. Kenapa? Kaki anggota tubuh yang hina. Tapi ketika bertemu dengan Allah, Anda sujud di hadapan Allah, kepalamu yang mulia ini kau tundukkan sujud sehina-hinanya seperti kakimu, setajam dengan kaki. Maka orang yang baik sholatnya, idealnya tidak punya rasa sombong. Mudah-mudahan kehadiran kita, langkah-langkah kaki kita ini, wujud nyata ketiadaan sombong di antara kita. Dan langkah-langkah kaki kita wujud nyata untuk memelihara silaturahmi. Tidak ada kekuatan tanpa persatuan. Tidak ada persatuan tanpa silaturahim. Maka jadikan acara-acara seperti ini konkret, nyata, real untuk memelihara ukhuwah. Berbeda dalam pandangan, berbeda dalam mazhab itu biasa. Tapi yang menjadi kecelaan buat kita umat Islam, kita bercerai-berai. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah engkau kepada tali persaudaraan agama Allah dan janganlah engkau bercerai-berai. Demikian, mudah-mudahan ada manfaat. Usikum wa nafsi bitaqwallah, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.